Oke, selamat datang di channel 11 Bita lagi. Di hari ini kita mau bikin konten solusi apabila ketapang agak sulit dicari ya, karena kan mungkin akhir-akhir ini cuacanya juga sering banget hujan. Mungkin buat teman-teman yang bingung gimana nih ketapang susah soalnya nggak ada musim panas juga, nggak kering-kering. Nah kebetulan kemarin juga habis live di Instagram, lagi lelang di Instagram, terus banyak yang tanya, bang itu kenapa airnya kok merah seperti itu kayak di belakang kayak gini. Nah mumpung kita akhirnya mendapatkan ide, jadi kita bikin aja konten hari ini menggunakan kayu secang. Oh iya, jangan lupa follow dulu Instagramnya 11 Bita @11Bita. Yuk. Every change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be. Nah oke, jadi gampang banget. Yang dibutuhkan paling utama sebetulnya adalah kompor ya. Harus ada kompor, terus ada panci. Kita kayak demo masak ya. Terus juga pasti air, garam, dan yang pasti adalah kayu secang. Wah. Jadi buat kalian yang bingung nyarinya di mana, kan bisa nyari di pasar atau di tempat-tempat toko jamu di pasar. Kalian beli aja kayu secang, kira-kira segini lah. Kalau di sini paling nggak 20.000 lah, 20.000. Kalian bisa dapat 20.000. Caranya gampang banget. Oke. Awal mulanya adalah kalian siapin dulu ya kompor, pastilah kasih air. Nah, ya kan udah kayak dia mau masak nih. Kayak dia mau masak, kasih air dulu. Ya kan? Nah, ya kira-kira sekitar berapa liter Ki? 10. 10 ya? Mungkin bisa sampai 10. Enggak sampai 10. Paling sekitar 5 liter lah. Tapi biasanya tuh aku pakai panci yang agak besar. Jadi panci yang agak besar. Nah itu kalau udah habis digodok kira-kira hampir jadinya 1 galon. Jadi 1 galon air mineral yang besar ya. Kira-kira 15 liter. Nah, setelah penuh biasanya yang dibutuhin salah satunya adalah garam ikan. Garam ikan kira-kira satu cukup ya kalau buat 5 liter. Kira-kira garam baru kita masukin secang. Jadi takarannya kalau aku biasa pakai dikira-kira aja sih, kira-kira secukupnya. Yang pasti nunggu sampai warnanya benar-benar merah tua, sampai merah tua. Kita masukin dulu ke atas gini ya. Oke, habis itu kita rebus kira-kira sampai mendidih, sampai benar-benar mendidih. Setelah itu baru kita dinginin, baru bisa dipakai. Sebenarnya ada dua cara. Mungkin biasanya aku nggak usah pakai diolah ya, langsung dicemplungin aja. Bisa pakai tempat media yang agak besar, kayak bak yang agak besar. Terus aku masukin bak ukuran sekitar 80 kali 50. Itu kira-kira satu genggaman aja, secang satu genggaman aku masukin, aku rendam pakai garam. Terus kalau udah semalam baru bisa aku pakai. Cuma memang perbedaannya kalau yang diolah dulu itu masih bisa awet sampai lama. Tapi kira-kira kalau misalnya kita pakai yang memang nggak direbus dulu, itu kira-kira harus cepat-cepat dipakai. Jadi harus cepat dipakai. Jadi tapi kalau misalnya kita pakai yang udah direbus, udah diolah, itu masih bisa kita pakai sampai sekitar seminggu lagi masih bisa dipakai. Jadi nggak berubah. Ya. Jadi ada dua metode. Buat kalian yang mau olah atau mau kalian rebus dulu juga boleh. Tapi ingat ya, ini sebetulnya bukan ngajarin, aku juga nggak tahu. Kita juga dapatnya memang karena pengalaman aja, jadi tidak ada basic bahwa basic bahwa pakai secang kegunaannya juga nggak tahu. Tapi sejauh ini yang kita pakai selama 2 tahun terakhir, apabila lagi susah banget dapat ketapang, terutama ketapang yang warnanya ungu ya. Nah kalau yang sebelah sini, yang punya kita ini masih hijau, belum kering.
Nanti biasanya kalau kering ketapang, kalau kita ngomongin ketapang ada dua macam. Ada dua macam warna ketapang yang kering. Ada yang kuning, terus coklat. Ada yang warnanya ungu dulu, ungu baru nanti warna keunguan merah. Nah kalau kita biasanya pakai yang ungu, seperti ini nih, kalau yang ungu. Ini contoh ketapang yang ungu. Nah, biasanya kita lebih sering pakai ini sih, lebih sering pakai yang model ini karena kalau yang ungu ini warnanya lebih pekat. Jadi kira-kira cuma kalian pakai satu potongan sekecil ini aja bisa buat setengah toples ukuran 4 liter. Jadi ada airnya segini. Oke. Gini biasanya untuk setengah liter untuk 2 liter karena ini toples 4 liter ya. Ini toples 4 liter kira-kira kalau 2 liter ya cukup lah buat segini. Itu warnanya udah pekat banget. Itu kadang bisa dipakai buat sampai 2 kali ya. Tapi tergantung juga, besok kita bikin deh. Besok kita bikin video selanjutnya, kita bikin video olahan ketapang sama cara bersihin juga. Tapi kalau berhubung di sini itu ikannya banyak, jadi kadang tuh nggak cukup waktu buat ngolah. Jadi kita memang kadang tuh buat ketapang yang udah kita cari, kita dapat yang kering kayak gini, cuma kita cuci aja. Tapi benar-benar kering dulu ya, harus benar-benar kuncinya kering dulu, benar-benar kering. Kalau udah kering sampai emang dia bisa suaranya bisa keringis seperti itu. Nah itu baru kita semprot bilas doang, langsung kita pakai. Karena emang kita nggak pakai ketapang olahan karena ikannya emang terlalu banyak, habisin waktu. Oke, coba kita lihat dulu nih. Sudah matang atau belum? 2000 years later. Oke, jadi sambil nunggu rebusan kayu secang yang tadi kita bikin, ini aku udah ada rebusan yang kemarin, Nah, ini aku coba mau ngasih tahu buat settingan airnya aja, buat settingan air teman-teman. Untuk ukuran toples 4 liter, seperti ini, kalian cukup kira-kira setengah aja, volumenya setengahnya aja airnya. Terus jangan lupa dikasih garam, ya, karena garam penting banget. Garam ikan ya. Nah, kasih garam ikan gini. Ya. Lalu kita ambil rebusan kayu secangnya ini. Nggak usah terlalu banyak ya, jadi dia biar nggak terlalu kental juga. Nah, ini kita masukin sampai kira-kira warnanya sedikit coklat. Dah, segini. Ini cukup. Jadi ini warnanya nggak begitu merah karena ini adalah rebusan secang yang kemarin, tapi nggak ada masalah juga. Biasanya aku pakai untuk rebusan secang itu bisa sampai sekitar seminggu. Habis itu kalau udah lebih dari seminggu baru aku buang, aku ganti lagi. Jadi ini adalah salah satu cara buat teman-teman yang kesulitan buat nyari ketapang yang kering karena di musim hujan. Dan kalau ngomongin musim hujan juga kadang-kadang kan cuacanya kan agak dingin, mungkin di soliter kalian juga ikannya agak kedinginan, apalagi juga volumenya airnya segini. Biasanya kalau udah mulai musim dingin, kita kadang harus ngecek suhu air juga. Kalau memang di dalam toples apa soliter kalian tuh terasa agak dingin banget, apalagi cuacanya di luar juga dingin banget. Nah, itu solusinya adalah kalian harus ngurangin volume air itu berlaku juga buat di toples, berlaku juga buat di kolam atau di tempat pembesaran juga itu berlaku juga. Jadi kan harus ngurangin volume air. Nah, untuk volume air di toples kira-kira seberapa? Jadi sekitar kayak gini ya, geng. Kira-kira butuh seperempat aja, volumenya seperempat aja airnya, cukup seperempat aja ya, pakai seperempat. Jangan lupa garam juga, dikira-kira aja secukupnya. Nah, garam. Nah, setelah garam ini baru kita masukin ini ekstrak kayu secang ya, rebusan kayu secang. Dah cukup segini. Jadi ini juga salah satu tips buat kalian yang misalnya melihara ikan di dalam soliter apabila cuacanya lagi dingin-dinginnya banget. Jadi kadang tuh kalau cuacanya dingin ikannya cepat nguncup, kasihan juga cepat nguncup. Jadi misalnya contoh-contoh kalau ikan udah mau nguncup tuh adalah dia tuh udah mulai nggak mau gerak. Biasanya ikan cuma ada di bawah, diam aja. Kadang-kadang kalau kalian buka sekatnya dia juga nggak mau ngedok, jadi diam aja. Nah, seperti kayak di sini nih, ini kan lagi musim-musim dingin, lagi musim-musimnya dingin. Ini karena kayak musim dingin seperti ini,
lagi musim-musimnya dingin, malam tuh dingin banget, jadi airnya kadang dingin banget. Lah volume air di soliter harus diturunin supaya ikan tetap sehat. Nah kira-kira seperempat ya, seperempat aja. Nah, dan ini juga salah satu contoh kita pakai ekstrak kayu secangnya tadi. Ini kira-kira udah 2 hari, masuk 2 hari warnanya seperti ini. Bakal terjadi perubahan warna, salah satunya seperti ini, mulai menguning, sama kayak kalian pakai daun ketapang. Jadi mulai dari awalnya sih sebetulnya airnya berubah seperti ini, sebelumnya akan seperti ini. Nah, dan buat kalian yang mau tahu, jangan kaget nanti kalau warna kayu secang sebetulnya awal-awalnya akan berubah menjadi warna merah seperti sirup koko pandan. Sini aku tunjukin ya. Oke, jadi ini contoh misalnya rebusan atau ekstrak kayu secang yang pertama habis direbus. Kira-kira airnya warnanya akan berubah seperti ini, merah seperti ini tuh. Kan merah seperti ini. Nah, jadi seperti kayak sirup koko pandan ya. Jadi jangan diminum, ini belum lebaran. Tunggu dulu. Nah, seperti ini. Jadi setelah ini bakal berubah menjadi agak sedikit merah tua, lalu berubah akan menjadi kuning seperti itu. Oke. Gimana? Sudah jelas belum? Belum ya? Ya sudah lah kalau belum jelas. Jadi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa komen, di share juga boleh, terus subscribe dong. Naiknya baru satu doang nih, siapa tahu mau subscribe lah, gratis kok ya. Yang pasti itu jangan lupa juga follow Instagramnya kita di Solas Bita. Terus buat kalian yang mau tahu info-info juga bisa langsung WhatsApp, atau mau kontak-kontak, mau seputar tanya-tanya juga boleh langsung ya. Yang pasti tadi sekian dulu konten dari kita. Sampai ketemu lagi ya, geng. Solusi lain selain makasih lo ya suaranya.